Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Anissa Zakia, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Kalimantan Tengah. Sobat Lentera, beberapa mahasiswa yang tergabung dalam Piknik Melawan Pendidikan dan menggelar aksi unjuk rasa berhari-hari di depan gedung DPRD Kalimantan Tengah. Mereka menuntut pencabutan Undang-Undang TNI yang dinilai mengancam supremasi sipil dan menyoroti ketimpangan alokasi anggaran negara yang dinilai lebih memihak sektor militer daripada pendidikan. Para mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang dinilai mengancam supremasi sipil dan demokrasi konstitusional. Tak hanya berorasi, masa aksi juga mendirikan sejumlah tenda tempat di depan pagar gedung DPRD. Tanda-tanda itu menjadi simbol perlawanan dan tekad mahasiswa untuk bertahan dalam aksi panjang sampai tuntutan mereka didengar. Aksi mahasiswa ini bukan hanya teriakan protes, ia adalah panggilan nurani untuk menjaga arah demokrasi bangsa. Magnus Carlsen kembali menunjukkan dominasinya di dunia catur dengan memenangkan Paris Freestyle Chess Grand Slam 2025. Dalam final El Clasico, Carlsen berhasil mengalahkan Hikaru Nakamura dan mengamankan gelar juara dengan hadiah utama sebesar 200.000 USD. Grandmaster Magnus Carlsen menambah koleksi gelarnya dengan kemenangan di Paris Freestyle Chess Grand Slam 2025. Dalam pertandingan final melawan Grandmaster Hikaru Nakamura, Carlsen hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan kemenangan, setelah sebelumnya mengalahkan Hikaru pada game pertama. Dengan permainan yang solid, ia berhasil menahan Nakamura hingga langkah ke-41, mengamankan skor akhir dengan seri menjadi 1,5 berbanding setengah dalam format pertandingan 2 game. Kemenangan ini membawa Carlsen meraih hadiah utama sebesar 200.000 $, sementara Nakamura menerima 140.000 dolar Amerika sebagai runner-up. Di pertandingan perebutan tempat ketiga, GM Fabiano Caruana mengalahkan Vincent Keimer, juara pada seri sebelumnya yang diadakan di Weissenhaus. Fabiano membawa pulang 100.000 dolar dan memastikan tempat di Grand Slam berikutnya di Las Vegas. Turnamen ini merupakan bagian dari Freestyle Chess Grand Slam Tour, yang memperkenalkan format permainan dengan posisi awal bidak pada baris belakang yang diacak, menantang para pemain untuk beradaptasi dan menunjukkan kreativitas mereka di papan catur. Dengan kemenangan ini, Carlsen semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain catur terbaik sepanjang masa. Sesaat lagi kita akan membahas tentang kuliner yang memadukan antara sushi dan waffle, jadi tetap di Tera News.
Sobat Lentera, kreasi kuliner yang unik dan tak biasa kembali mencuri perhatian warganet di media sosial. Kali ini perpaduan antara sushi dan waffle berhasil menjadi tren baru yang menarik untuk disimak. Nasi sushi yang dicetak di mesin waffle lalu disajikan dengan aneka topping seperti salmon dan tuna, menghasilkan tekstur gurih dan kreasinya yang tak biasa. Seperti apa proses pembuatannya? Simak liputan selengkapnya. Inilah tren kuliner baru yang sedang ramai dibicarakan, yaitu sushi waffle. Perpaduan tak biasa antara nasi sushi dan waffle ini hadir dengan tampilan unik dan rasa yang menggoda, langsung menarik perhatian para pecinta makanan. Kreasi ini dibuat dengan cara mencetak nasi sushi menggunakan mesin waffle, seperti layaknya membuat waffle biasa. Hasilnya, nasi berbentuk kotak-kotak khas waffle dengan tekstur luar yang garing namun tetap pulen dan lembut di bagian dalam. Kombinasi tekstur ini membuat pengalaman menyantapnya jadi semakin menarik. Setelah matang, permukaan waffle nasi ini akan diberi berbagai topping khas sushi, mulai dari potongan salmon, tuna, mentimun, hingga alpukat yang dipotong kecil berbentuk dadu. Kemudian akan ditambahkan dengan sentuhan saus seperti kecap asin, mayones, wasabi, hingga taburan biji wijen dan irisan daun bawang untuk memperkaya rasa. Sushi waffle ini pertama kali viral lewat sosial media dan langsung mencuri perhatian netizen. Ada yang antusias dan ingin segera mencobanya, tapi tak sedikit juga yang meragukan rasanya. Namun, satu hal yang pasti, sushi waffle ini telah menjadi inovasi baru yang membuktikan bahwa dunia kuliner memang tak pernah kehabisan ide menarik. Jadi, bagaimana dengan Sobat Lentera? Tertarik untuk mencobanya? Siapa tahu kreasi jelena ini justru bisa jadi menu favorit Sobat Lentera berikutnya. Sobat Lentera, dari kota Pariaman, Sumatera Barat terdapat sebuah perayaan menarik yang bernama Perayaan Tabuik. Tradisi yang syarat makna ini tak hanya menjadi daya tarik budaya, tetapi juga menjadi pengingat sejarah panjang perjuangan dan pengorbanan dalam tragedi Karbala. Perayaan Tabuik yang secara harfiah berarti peti atau usungan adalah festival yang diadakan untuk memperingati peristiwa Asyura, yaitu gugurnya cucu Nabi Muhammad SAW, Imam Husain bin Ali, dalam pertempuran Karbala pada tahun 680 Masehi. Meski berasal dari budaya Syiah di Pariaman, Tabuik berkembang menjadi tradisi budaya masyarakat Minangkabau yang bersifat inklusif dan meriah. Dua buah tabuik raksasa, Tabuik Pasa dan Tabuik Subarang, diarak dengan megah ke tengah kerumunan. Masing-masing dihiasi dengan ukiran, hiasan warna-warni, serta dilengkapi dengan ornamen sayap burung dan kepala kuda yang menjulang tinggi. Prosesi ini melibatkan ratusan warga yang saling bahu-membahu sehingga menciptakan suasana penuh semangat dan kebersamaan. Puncak acara ditandai dengan pelepasan tabuik ke laut. Hal ini melambangkan pelepasan duka cita sekaligus penghormatan terakhir bagi Imam Husain. Sejarah tabuik di Pariaman bermula pada abad ke-19, dibawa oleh para tentara dan pedagang asal India keturunan Syiah yang menetap di pesisir Sumatera Barat. Seiring waktu, masyarakat setempat mengadopsi ritual ini sebagai bagian dari warisan budaya tanpa mengesampingkan kearifan lokal. Selain menjadi ajang hiburan rakyat, tabuik juga berfungsi sebagai sarana edukasi tentang nilai-nilai pengorbanan, keberanian, serta solidaritas. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami lentera.tv. Saya Anissa Zakia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.